Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi. Ya, kita 7 orang ya yang kuliah hari ini. Ya. Betul 7 orang ya. Nah, saya dapat informasi dari Bu Roh ini yang hari ini kuliah 7 orang. Jadi betul. Dan ini sudah berapa ini? 1, 2, 3. Oh, sudah 7 ya? Sudah 7 ini. Ya. Oke, pas juga jam setengah 10. Kira-kira gimana? Sudah siap? Atau masih ada yang mungkin belum sarapan atau belum mandi mungkin, atau kita santai saja karena kuliah materi kardiorespirasi endurance ini cukup ringan begitu ya, cukup ringan tapi sangat penting begitu. Ya, bisa kita mulai kira-kira teman-teman semua? Saya share screen dulu. Oke, ya. Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Agung Wahyu Permadi. Saya adalah dosen program studi fisioterapi di Universitas Dianapura. Dan kebetulan tahun lalu saya baru menamatkan studi doktoral saya di Universitas Negeri Surabaya dengan keilmuan kardiovaskuler pulmonal. Jadi saya kecenderungan ke ilmu keolahragaan. Nah, untuk mengawali ini, salam kenal dengan teman-teman semua, calon-calon dokter ya. Jadi kalau semester 8 ini sudah memasuki mulai sarjana kedokteran kan begitu kan, nanti mungkin tinggal profesi. Mungkin di sini teman-teman sudah terbayang bagaimana sistem kardiorespirasi itu terbentuk, jadi gabungan antara baik itu organ jantung, kemudian paru-paru, terus kemudian kapiler, jadi membentuk sistem kardiorespirasi. Nah, di sini kaitan dengan kardiorespirasi dan kardiovaskuler ini memang tujuannya adalah bertanggung jawab untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Jadi paru-paru juga tempat untuk membuang karbon dioksida, kemudian mengambil oksigen. Nah, ini disebut dengan proses respirasi. Nah, jadi orang yang berolahraga, orang yang kecenderungannya memang rajin berolahraga, rutin, terdidik, dan terlatih begitu, ini mempergunakan sistem kardiorespirasi itu sangat optimal. Nah, latihan dan olahraga di sini itu memang membantu dalam proses perbaikan sistem kardiovaskuler. Jadi jika kalian, misalnya teman-teman ini nanti kok tiba-tiba saya mengalami palpitation ya, atau berdebar ya begitu kan, apakah jangan-jangan saya mengalami gangguan kardiovaskuler begitu. Nah, ini harus dilakukan semacam deteksi gitu ya, deteksi pemeriksaan baik itu subjektif, objektif, terus kemudian ada assessment dan sebagainya. Nah, saat kita berolahraga pun juga kita langsung bisa sekaligus memeriksa apakah di dalam sistem kardiovaskuler maupun kardiorespirasi ini apakah mengalami gangguan. Nah, dikatakan latihan kardiovaskuler di sini memang banyak ya. Jadi ini salah satu contohnya begitu, saat kita melakukan latihan baik itu anaerobik maupun aerobik begitu. Nah, kecenderungannya pasti juga berpengaruh pada kardiovaskuler kita. Nah, di sini. Jadi yang saya katakan tadi, jadi jantung itu juga bagian dari otot-otot. Banyak otot, ada ventrikel, ada bilik, kemudian ada atrium dan lain sebagainya. Nah, ini otot jantung ini juga memiliki yang sifatnya tidak disadari. Jadi pada saat kita diam saja, kita tidak menyadari bahwa kita bisa mengendalikan bahwa ini 1 menit berapa kali kita denyut. Nah, itu kita nggak bisa sadari ya, karena ada dikatakan arus listrik di sana juga. Begitu. Pentingnya fraksi ejeksi di sini atau ejection fraction ini mengindikasikan bahwasannya kapasitas jantung kita itu mampu enggak sih
saat kita beraktivitas maupun saat kita tidak beraktivitas. Nah, di sini indikatornya adalah fraksi ejeksi. Di sini jelas di dalam darah itu terdapat arteri, di dalam komponen daripada jantung ada darah, kemudian ada arteri, vena dan kapiler. Nah, ini pun juga pembuluh darahnya pun juga mengalirkan arteri membawa darah menjauh dari jantung, begitu. Jadi di sini vena itu membawa darah kembali ke jantung, kemudian pembuluh darah kapiler membawa darah ke dalam jaringan dan organ ke seluruh tubuh. Dalam olahraga, kemampuan untuk menghirup oksigen saat kita menghirup oksigen ini ada kaitan dengan hemoglobin. Jadi sangat vital dan penting. Saat kita melatih otot kita atau melatih kebugaran kita, khususnya kardio respirasi, kita juga harus bisa mengetahui bagaimana kualitas hemoglobin kita. Oke, curah jantung di sini juga cukup vital begitu, karena jumlah maksimal aktivitas yang dilakukan seorang berdasarkan akumulasi dari jumlah darah selama 1 menit. Nah, ini kita harus tahu berapa yang kita butuhkan untuk saat kita berolahraga, begitu. Curah jantung kita ini berapa nih? Gitu. Nah, kemudian saat kita tahu curah jantung kita maksimal atau ditentukan oleh stroke volume, nah jadi kita harus tahu juga detak jantung kita tiap individu. Jadi saat kita mau berolahraga kita minimal ukur denyut jantung dulu kan begitu ya. Nah, jadi pernah nggak teman-teman dengar bahwasannya kalau kita mengukur denyut jantung 220 dikurangi usia gitu kan. Itu kan kasarnya begitu ya, kasarnya ya. Jadi berapa persentase kita dapatkan bahwasanya misalkan saat ini usia saya 31 tahun saat ini. Saya melakukan olahraga kardio begitu, zumba misalkan. Jadi saya ukur dulu nih begitu, 220 dikurangi usia saya 31. Wah, saya harus nggak boleh nih melebihi dari 190 denyut jantung maksimal saya. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi nanti kita akan menghitung, sama-sama menghitung yang ada metode-metode yang lebih akurat selain 220 dikurangi usia. Jadi hubungan antara detak jantung dan upaya pengerahan saat kita melakukan aktivitas tenaga, mengeluarkan energi, itu untuk mengukur bagaimana sih upaya kapasitas fungsional daripada kardiorespirasi kita. Jadi saat seseorang biasa melakukan aktivitas ringan, kita ukur nih, aktivitas ringan saja kurang lebih 100 sekian per menit begitu. Nah, jadi saat kita mengetahui barusan saya latihan 15 menit saja, ternyata kok denyut jantung saya sudah sampai mendekati denyut nadi maksimal, berarti ini sudah mulai stres nih. Stres atau ada tekanan dari kerja kardio respirasi kita. Jadi kita harus membatasi atau beristirahat. Ini yang menjadi pembeda bahwasanya kita di jenjang akademik itu tahu gitu. Jadi kalau kita ke tempat gym gitu, ngelihat orang angkat semua dan kita perhatikan mungkin memperhatikan orang-orang saat berolahraga, kok dia ini ya nggak ukur ini ya, terus kemudian apakah mungkin menggunakan smartwatch begitu, otomatis kan kita harus bisa mengukur begitu. Nah, tapi jika ada mungkin yang tidak terdidik dan terlatih, ini bisa saja menjadi hal yang berbahaya. Makanya kita temukan ada yang kolaps, ada yang pingsan bahkan begitu. Jadi kita harus tahu detak jantung minimal berapa sih yang kita perlukan untuk kapasitas fungsional kardiovaskuler maupun kardiorespirasi. Nah, ini pun juga penting juga. Jadi pengerahan tenaga yang meningkat akan menunjukkan peningkatan detak jantung. Jadi jika kita berlari cepat, jantung pasti juga akan lebih cepat, begitu. Jadi saat kita melakukan olahraga yang keliru, yang seperti saya tampilkan begini, nah ini pun juga hal-hal yang sifatnya tidak kita bisa sadari, tiba-tiba saja saat kita berolahraga, tiba-tiba kita bisa pusing, begitu. Tiba-tiba kita bisa jatuh. Pada saat menunduk saja kita ngangkat barbel saja, ngambil barbel saja, itu kita justru mengalami detraining ya, atau dikatakan collapse. Jadi bisa kekurangan oksigen maupun
kelebihan karbon dioksida. Jadi perlu diketahui bahwasanya ada latihan-latihan kardiovaskuler yang berdampak pada kardiovaskuler sistem atau sistem kardiovaskuler di sana, karena melibatkan otot-otot yang besar. Nah, di sini sedikit saya jelaskan, pelatihan aerobik ini memang latihan yang sifatnya continuous. Jadi tidak ada latihan aerobik, atau mungkin saat ini artikel yang menjelaskan yang terbaru pun juga latihan aerobik ini seminggu sekali gitu, bukan begitu latihan aerobik. Jadi harus berkelanjutan. Jadi latihan misalkan saat ini latihan Zumba atau kombinasi dengan treadmill atau mungkin dengan latihan kardio yang lain, besok juga harus dilakukan latihan, dan bahkan setiap hari pun bisa dilakukan pelatihan aerobik. Kadang ada pasien yang bertanya ke saya begini, Pak Agung, saya itu rajin olahraga di rumah, seorang ibu-ibu. Seperti nyapu, ngepel, nyetrika baju, jemur pakaian, itu saya keluar keringat Pak Agung, gitu dia. Nah, yang dikatakan saya sampaikan kepada pasien saya, Ibu, itu kayaknya Ibu olah gerak, bukan olahraga. Yang dikatakan olahraga itu ada ukurannya. Jadi ada hitungannya. Kayak misalkan ngangkat barbel itu hitung 1, 2, sampai 10. Itu ada hitungannya. Nah, kalau Ibu nyapu, sekarang apa Ibu menghitung? Menyapu, hitung 1, 2, 3, ngucak baju pun apakah Ibu juga menghitung? Nah, begitu. Nah, jadi yang dikatakan olahraga itu kita bisa ukur gerakan, kemudian kita bisa hitung denyut nadi kita, kemudian kita bisa hitung kapasitas jantung kita itu sejauh mana, itu dikatakan olahraga. Nah, di sini yang tadi kan 220 dikurangi usia tuh, itu yang paling gampang tuh. Nah, kita menghitung batas denyut nadi maksimal kita. Nah, di sini ternyata ada metode yang digunakan itu yang lebih akurat, dinamakan dengan Great Exercise Test. Jadi latihan bertingkat namanya kalau di Indonesia kan ya. Nanti silakan dicari artikelnya, di sini sudah saya cantumkan artikelnya. Sebagian besar yang kita latih, kardiovaskuler yang kita latih, itu hanya tidak boleh sampai 100% kita berikan. Ya, sampai betul-betul ini kan pasti terjadi apa istilahnya gagal jantung, kemudian gagal napas. Nah, itu yang terjadi. Jadi apalagi orang yang menggunakan bantuan medikamentosa atau penggunaan obat-obatan. Jadi saya berikan contoh sedikit diskusi. Anda memiliki model kebugaran berusia 20 tahun bernama Marco, yang tujuan utamanya adalah menjadi lebih ramping untuk pemotretan, ini foto model ya. Jadi tujuannya juga harus tepat waktu nih, jadi tidak boleh mengulur waktu, karena foto model itu dia juga harus menentukan kapan dia deadline untuk foto pemotretan. Nah, kemudian disarankan oleh kita sebagai tenaga medis itu melakukan 2 jam kardio per hari dengan intensitas rendah. Jadi low training ya. Menghitung rentang pelatihan denyut jantung. Jadi kita yang menginstruksikan Marco dan begitu untuk melakukan sesi kardio. Nah, sesi kardio ini dengan target 1 sampai 2 jam untuk mempertahankan denyut jantungnya sekitar 120 sampai 140 denyut per menit. Jadi begini, saat awal latihan kita hitung dulu denyut jantungnya si Marco, terus kemudian saat sedang berolahraga kita ukur. Dan kita pertahankan denyut jantungnya si Marco ini kurang lebih 120 sampai 140. Karena apa? Kenapa kok 120? Karena itu yang tercapai dari pemanfaatan latihan kapasitas jantungnya, yaitu 60 sampai 70%. Nah, di sini juga memang lebih riskan untuk memberikan menghitung menggunakan metode Karvonen. Jadi jika obesitas, kemudian ada overweight, ini tidak disarankan menggunakan metode ini ya untuk menghitung. Terus kemudian ini memang kecenderungannya digunakan untuk atlet. Ya, atlet memang ada program latihan yang berjenjang dia. Gitu.
Nah, ini hitung-hitungan atau rule daripada adaptasi fisiologis dari berbagai intensitas latihan ya. Jadi ada level-level trainingnya, ini mengarah pada tingkatan-tingkatan apa itu VO2 max-nya bagaimana maksimal heart rate-nya, terus kemudian skala Moore juga keterkaitan di sini. Ada goal-nya juga, misalkan untuk membakar lemak. Itu apa ininya, apa namanya, berapa persentase kita yang harus kita butuhkan untuk membakar lemak kita. Metode alternatif untuk menentukan intensitas pelatihan kardiovaskuler ini terkait tingkat pengerahan persepsi. Jadi ada asumsi atau anggapan-anggapan, kita skala Bohr sudah tahu ya, skala Bohr ya. Ini di lajur kiri, terus kemudian physiological adaptation dan RPE terkait intensitas dasarnya. Ini juga ada latihan untuk pembakaran lemak, daya tahan yang tadi sempat kita sampaikan, ada beberapa maksimal heart rate yang tercapai di sana. Oke. Ini beberapa sumber referensi, kita sudah selesai. Nanti silakan dicari, mungkin materi juga sudah disampaikan oleh Ibu Rohidi. Selamat pagi, Dokter Tanjung. Ya. Terima kasih ini Pak Agung ya. Jadi kita saling sharing. Ya, jadi teman berkat jalan yang diberikan oleh Dokter Tanjung pun juga saya bisa berada di sini, begitu saya berterima kasih sekali bisa terlibat dalam perkuliahan ini. Akan dilanjutkan nanti oleh Dokter Tanjung, kurang lebih sekian dari saya, begitu. Kira-kira saya berterima kasih juga teman-teman sudah apresiasinya juga kepada saya juga antusias sekali, begitu. Jadi saya tutup ya, Ngurah atau Ngurah yang tutup, silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit informasi. Jadi Pak Agung Wahyu ini dulu sama kita di Dianapura, saya dulu mengajar di sana. Nah, beliau ini S3-nya terkait kardiorespiratori. Jadi doktornya itu di sini nih ya. Udah nggak usah didebat lagi jadinya ya. Terus terang saja, saya masih banyak belajar dari Dokter Tanjung, dari teman-teman di Warmadewa. Jadi ini bisa terlibat pun juga saya sangat luar biasa. Terima kasih, Dokter. Semua. Saya mohon pamit ya.